Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun.
Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita salam kanan dan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Yes, haleluya. Wow, saya melihat kita semuanya datang ke rumah Tuhan karena kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakara barata kalabarata kalabashikila barata kalabarata kalabarata kalabashakara barata kalabarata 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 kalabashakara bashe Ura barata kalabarata kalabarata kalabashakara la 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 barata kalabo Ura barata kalabashe bersyukur Tuhan Kau mengundang Tuhan setiap kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Partai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan, pada saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kau akan menjamah kami Tuhan. Berikan kami kasih mula-mula Tuhan. Berikan kami Tuhan kasih-Mu ya Tuhan yang tidak berkesudahan ya Bapa. Sehingga kami juga bisa mengasihi Tuhan dengan sesama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kami Tuhan untuk berkarakter yang baik ya Bapa. Baik dalam perkataan kami Tuhan, tingkah laku kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Tuhan hal-hal Tuhan yang tidak berkenan Tuhan, yang terpikirkan Tuhan di dalam pola pikir kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan oleh kasih setia-Mu Tuhan Kau mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk mengalami Tuhan perubahan yang baru ya Bapa. Sehingga Tuhan yang lama Tuhan kami bisa tinggalkan ya Bapa. Dan kami Tuhan mau berperilaku Tuhan yang baik Tuhan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, pada saat kami melakukan kebenaran Tuhan, itu tidak mudah ya Bapa. Tapi kami percaya pada saat kami mau, Tuhan Yesus akan memampukan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik, Kau teramat baik, Kau sangat luar biasa Tuhan bagi kami ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya pada saat kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada api yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan entang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati setiap kita, amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia penuh keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Ayo mari kita tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Saya percaya kita akan lebih semangat lagi untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin.
utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ayo Bapak kita kedua kata kita. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi hadinya. Bersiap maju janganlah rendah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam
Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Lord Jesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan
Bila jemaat GB Pantai Permata lebih sungguh-sungguh lagi saat Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur yes Lord. Tuhan bekerja. Mari bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, yes Lord Jesus. Di waktu yang indah ini kami mau berdoa dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak berhenti Kau bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Tugas kami masih belum selesai Tuhan. Amanat agung yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kami mau kerjakan Tuhan. Biar lewat hidup kami semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya pada saat kami melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam hidup kami. Dengan hormat saya mengundang kita untuk semakin berdiri bersama-sama. Jangan melihat kanan dan ke kiri. Mari kita fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Oh, shakarabasha. Bersyukur bagimu. Oh,
sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang terbebani Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan menghibur setiap kita dalam hadirat-Nya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Tidak bisa kami balas Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, selain kami datang untuk menyembah Engkau, mengagukan Engkau. Oh, Zena in der Saya mengundang pastor untuk maju ke depan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Bersyukur buat hari Minggu pertama di tahun 2025. Bersyukur kami masih punya nafas kehidupan sampai hari ini. Kami bersyukur kami masih punya tubuh yang sehat sampai hari ini. Kami bersyukur kami punya wadah yang Tuhan berikan, yaitu gereja-Mu di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh datang ke undangan untuk diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus, sehingga ketika kami mendengar firman, kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami pulang membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Bungkus tutup firman yang akan kami dengarkan hari ini dengan darah Yesus, sehingga benih firman itu tumbuh subur di ruang tanah hati kami, ke bawah berakar, ke atas bertumbuh, berpucuk dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid, aktifkan panca indera rohani kami, sehingga kami mengerti pesan sorga
yang akan kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan memperbarui kami untuk semakin segambar dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami kefokusan, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita dapat sesuatu yang baru lagi dari sorga. Dan saya begitu excited, begitu bergairah, bersemangat. Karena saya percaya segala sesuatu itu harus dimulai dengan semangat yang baru. Katakan yes. Kalau belum saja sudah lome, sudah lemah, gimana kita mau menjalankan tahun 2025? Jadi awal tahun itu harus bersemangat, harus bergairah, harus penuh dengan sukacita. Karena hanya sukacita yang bisa memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Ya, makanya hari ini saya bergairah banget. Gitu. Saya semangat sekali untuk memberitakan firman. Dan ada beberapa yang saya doakan dan ternyata Tuhan dengar. Saya juga nggak nyangka ya bahwa doa saya itu didengar surga. Puji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus bukan hanya berkenan kepada saya, tapi juga berkenan kepada GBI Pantai Permata. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya tahu gereja ini diberkati. Saya tahu gereja ini berharga di mata Tuhan. Tuhan gak pernah lihat jumlah loh, tapi Tuhan lihat hati. Di sini ada hati pemuji penyembah di dalam kebenaran. Itu yang terpenting, itu yang terbaik, itu yang terindah. Karena bukan hanya melakukan firman. Kalau mendengar firman, melakukan firman itu sudah biasa Bapak Ibu. Kita naik level ya. Kalau dulu kita jangan hanya mendengar, kita melakukan. Sekarang saya mau ngomong, ini makin dekat Tuhan udah kasih pesan-pesan nih buat kita. Kalau mendengar firman, merenungkan, kemudian melakukan firman, itu sudah biasa. Pak, kok sudah biasa Pak? Iya, karena saya anggap di sini sudah dewasa semua. Tapi Tuhan mau lebih lagi ikut standar sorga. Apa standar sorga? Bukan hanya mendengar, mengerti, melakukan. Tapi lebih lagi, Tuhan mau kita melekat. Kenapa begitu? Ketika kita mendengar, mengerti, melakukan, belum tentu kita melekat kepada Tuhan. Kenapa? Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kalau kita nggak melekat, berarti kita nggak dekat. Oke, saya kasih contoh. Kemarin saya ada ilustrasi waktu kita kul gabungan. Saya nggak tahu saya bawakan di kul gabungan secara menyeluruh atau cuma beberapa orang. Gini saya tanya. Kalau kita punya perusahaan, katakan amin. Kan keren kan? Keren, ini kayak gini-gini harus diaminin ya. Kalau kita punya perusahaan, lalu kita punya beberapa karyawan, mampukah kita mengawasi setiap karyawan yang bekerja di perusahaan kita? Belum tentu. Kenapa? Biasanya kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai pemimpin perusahaan, kita terlalu sibuk. Sibuk apa? Negosiasi. Tugas manajemen, top level manajemen itu negosiasi. Negosiasi untuk satu proyek besar. Kalau proyek kecil mungkin bisa diutus. Tapi kalau proyek, tanda kutip proyek besar, itu biasanya top level manajemen, dia akan turun langsung. Otomatis ada kesibukan. Itu yang pertama. Kesibukan top level manajemen kedua, dia akan berusaha mengatur manajemen keuangan perusahaan, mengelola. Seorang pemimpin perusahaan, dia bukan hanya mendapat keuntungan,
tapi harus pandai mengelola. Kalau hanya mendapat keuntungan dan tidak pandai mengelola, maka perusahaannya tidak akan pernah bisa bertumbuh dan berkembang. Dan efek negatif yang kedua, kesejahteraan karyawan tidak akan terjamin. Jadi sebagai top level manajemen bukan hanya memikirkan keuntungan, tapi harus mengelola keuangan. Itu kedua. Makanya kalau mau belajar jadi bos, belajar sama saya. Sekarang saya bos dalam Tuhan, PDT, pengusaha dalam Tuhan. Yang ketiga, top level manajemen, dia harus jadi teladan. Kalau dia mau enaknya sendiri, saya percaya karyawan yang dipimpin di bawahnya itu akan lebih banyak bersungut-sungut daripada bersukacita. Kenapa? Hanya bisa nyuruh, tapi nggak ikut terlibat. Yang ketiga, masih banyak lagi. Tapi saya dari 3 poin ini saya mau kasih tahu bahwa top level manajemen pasti sibuk. Otomatis kalau sibuk, dia tidak bisa memperhatikan setiap karyawan secara detail. Ya, ini alasannya. Ini masih banyak poinnya lagi. Nanti kalau belajarlah di level manajemen. Kalau saya sudah masuk. Dulu saya banyak di training, saya belajar. Nah, kalau sudah begitu, seumpama kata, perusahaan kita punya karyawan yang rajin sekali orangnya, jujur sekali orangnya, berintegritas kepada perusahaan, bahkan seakan-akan perusahaan itu miliknya. Kalau orang sudah memiliki, itu dia akan bekerja mempunyai standar lebih tinggi daripada standar yang namanya karyawan. Karena standarnya owner. Ini susah nih, ketemu karyawan kayak gini susah. Saya dulu kenapa jabatannya cepat naik? Waktu saya masih kerja, belum jadi pengusaha. Karena saya punya rasa memiliki. Barang perusahaan itu, alat-alat perusahaan yang diberikan sama saya untuk saya bekerja, itu saya rawat betul-betul. Ya. Makanya kalau setiap ada penggantian alat, berapa tahun kemudian pasti di-upgrade alatnya sama perusahaan. Waktu saya di IBM dulu, sekarang IBM sudah nggak ada. Dulu perusahaan besar. Pasti alat saya yang lama masih bagus. Ketika dikembalikan ke HRD, ditukar dengan yang baru, HRD terkejut. Kok alat kamu masih bagus? Nah, rupanya itu ada poin khusus di HRD, ada satu poin yang dicentrang-centrang di situ. Manajemen melihat bahwa saya itu punya rasa memiliki, makanya cepat naik jabatan. Waktu di perusahaan sebelumnya. Dan itu sampai hari ini masih berlaku. Setelah saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya baru tahu ada firman-Nya. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya baru tahu itu. Kalau di kita punya rasa memiliki, prinsip dunia. Tapi kalau prinsip Alkitab, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau lakukan sesuatu Tuhan kan pasti memberikan yang terbaik. Karena dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala ilah. Gak mungkin kita kasih ecek-ecek. Kalau kasih presiden kita kasih tape uli yang biasa, gak mungkin. Kita kasih tape uli yang terbaik, yang kita buat dengan cinta, dengan kasih, dengan hormat kepada presiden. Apalagi kepada Yesus yang sudah mati buat kita. Gitu. Ya kembali lagi, ketika dia bekerja rajin, belum tentu si bos lihat. Belum tentu kita sebagai owner lihat. Tapi biasanya kita melihat orang-orang yang suka nyamuk. Tahu nyamuk gak? Nyari muka. Kalau ada bos datang, bos mau minum kopi? Bos pegel ya? Aduh, saya pijitin deh. Kalau orang itu terus-menerus lakukan itu sama bos, di dalam kesibukan bos, dalam kepenatan bos, gitu ya. Ini dunia ya, saya ngomong dunia dulu, ilustrasinya biar bisa kita lihat. Karena Tuhan kita tidak terlihat, tapi dunia kita bisa lihat. Sekarang saya mau tanya, pada saat akhir tahun ada promosi naik gaji, ya, promosi atau naik gaji, yang lebih dahulu diingat si bos siapa? Yang suka mijet-mijet. Bukan mijet plus-plus loh ya, kata Pak Heron, bukan loh ya. Ini ilustrasi gitu ya, ilustrasi gitu ya. Artinya ya dia care lah, dia perhatian lah sama si bos gitu ya. Sekalipun dia belum tentu rajin, belum tentu punya rasa memiliki, belum tentu loh ya. Tapi saya percaya di otak bos, yang pertama terbayang di mukanya, pasti orang yang perhatikan dia, yang dekat sama dia. Bener gak? Otomatis kalau naik gaji nomor 1 yang porsinya paling besar itu pasti yang dekat sama dia. Makanya terkadang kita lihat di level manajemen, kalau udah masuk ke lahan besar ya, ke perusahaan besar ya, itu di depan manis-manis semua, di belakangnya bawa kampak. Jadi kalau ibaratnya kalau saya boleh ilustrasikan gambar itu, saya dikasih lihat sama Tuhan,
Mukanya tersenyum, tangannya di belakang bawa kampak. Itu di level manajemen di perusahaan besar. Semakin besar perusahaannya, semakin banyak persaingan. Dan itu susah sekali untuk nge-track seperti itu. Kecuali kita dekat sama Tuhan. Nanti dibukakan, nanti terlihat. Nah, yang saya mau katakan di sini, inti dari contoh ini, kalau kita dekat sama si bos, pasti kita dapat promosi. Ini baru si bos. Sekarang saya tanya lagi nih, ini ilustrasi yang kedua. Ya. Kalau kita ketemu tukang ngamen di jalan, jreng, bawa apa tuh biasanya gitarnya di ujungnya ada kotak permen. Ya, bisa gitu ya. Terus yang disodorin ujung gitarnya gitu. Gini kan, biasanya begitu ya. Saya bukan pelaku, bukan. Maksudnya saya kasih lihat gitu kan. Kita kan di dunia kita ngelihat. Jadi bukan disodorin mukanya, tapi dia sodorin ujungnya gitu. Ya. Kalau kita lagi nggak fokus sama pengamen itu, tiba-tiba kita dengar, karena dia nggak pindah-pindah depan kaca aja terus gini kan, nggak pindah-pindah. Mau nggak mau kita lihat kan. Tadinya kita berusaha cuek, mengalihkan perhatian mata kita, udahlah nggak usah lihat lah, kita lihat yang lain lah. Begitu kita lihat, nggak taunya orang gereja. Nggak, saya mau tanya nih, nggak taunya buka orang gereja. Kasih berapa? Kasih 5.000? Segen nggak? Segen lah. Jangankan orang gereja, teman sekolah. Gak usah orang gereja, teman sekolah. Atau teman waktu kita susah dulu, istilah tanda kutip, kenal. Mau kasih ala kadarnya atau kasih yang terbaik? Kasih terbaik. Tapi kalau nggak kenal, boro-boro ngasih. Benar apa benar? Berarti kan memang hal-hal yang bukan hanya melakukan, dia kerja loh, dia cari duit, dia kerja loh, pelaku loh dia. Dia bukan mengemis loh, dia bekerja. Tadi juga orang tadi kerja loh, walaupun dia mijet-mijet minum kopi, tapi dia kerja loh, dia masih kerja. Cuma tidak se-ekstrim orang yang tadi punya rasa memiliki. Tapi dia kerja loh, dia pelaku loh. Tapi kalau dia nggak dekat, nggak melekat, itu beda. Jadi bagaimana cara kita melekat? Apa yang harus kita lakukan untuk kita melekat? Makanya tema hari ini, kuasa Roh Kudus ada di sini. Amin. Saya mau ajarkan. Selama ini kita cuma tahu kulit-kulit luarnya aja. Oh, merenungkan, terus mengerti, melakukan. No. Tuhan mau lebih daripada itu. Makanya si Marta, kerja keras gak dia? Kerja keras, dia siapin makanan buat Tuhan loh. Dia mau jamu Tuhan loh. Tapi kena tegur gak sama Tuhan? Kena tegur. Siapa yang disayang sama Tuhan? Maria yang duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Hanya diam, dengerin Yesus ngomong. Wih, saya mikir loh. Tapi memang waktu itu kita gali ya. Nanti kapan-kapan saya bawa lagi, kita gali bahasa Yunaninya. Itu masih yang baik, bukan terbaik. Yang terbaik, jadi kalau dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat dalam bahasa LAI-nya, terbaik, tidak. Masih ada lagi yang terbaik. Jadi, Marta itu baik, Maria itu lebih baik, masih ada yang terbaik. Yang terbaik itu adalah melakukan firman dan melekat kepada Tuhan. Kita naik level. Saya tidak bilang gantikan posisi melakukan firman dengan hanya berdiam dalam hadirat, tidak. Kita naik level. Yang mengerti katakan yes. Kita mau naik level ya di sini ya, karena Tuhan mau datang. Kita mau lebih cantik lagi. Ya, saya lihat di sini udah pada cantik-cantik. Sekarang rebonding semua. Haleluya. Senang saya ngeliatnya. Tuhan, ternyata istri saya jadi model di gereja. Haleluya. Tapi jadi cantik-cantik. Mereka mau lihat dong. Senang saya ngeliat wanita-wanita Sion di sini cantik-cantik. Jadi saya mau, dan Tuhan mau, saya sampaikan ini, bahwa Tuhan mau bukan hanya kita mendengar, mengerti, melakukan. Lebih lagi sekarang kita naik level nih. Tapi melekat. Jadi mendengar, mengerti, melakukan, dan melekat. Nah sekarang kita belajar porsi melekatnya ini. Ada apa dengan melekat? Tadi kita sudah belajar tukang ngamen, sudah belajar kalau kita jadi perusahaan, bos pemilik perusahaan. Nah sekarang kita belajar sesuai dengan Alkitab, bukan standar dunia. Tapi standar firman Tuhan yang ya dan amin. Kita
kita akan belajar lagi. Ya, tentunya saya mau Alkitab kita bukan hanya disimpan di bawah bantal, tapi kita pelajari, kita mengerti, dan kita lakukan. Ketika kita lakukan, kita semakin melekat. Jadi bukan hanya melakukan itu dalam keseharian kita. Firman itu akan hidup ketika kita dari jam ke jam bertingkah laku, berkata-kata, itu akan hidup dengan sendirinya. Tapi melekat itu punya jam-jam khusus, jam-jam spesial, beda lagi. Hari-hari kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, di marketplace, di dunia pelayanan, atau di dunia kegiatan sosial, apapun, dimanapun. Ketika kita berkata-kata, ketika kita melangkah, kita bersikap, muka kita, itu semua firman. Itu firman. Nada bicara, itu firman. Itu firman, itu kelihatan dari firman. Tetapi melekat, itu kita nggak bisa lihat. Kenapa? Melekat itu dari hati kita, hati setiap pribadi kepada Tuhan. Itu porsinya lebih tinggi lagi, levelnya lebih naik lagi. Gitu, lebih naik lagi. Nah ini kita mau naik yang next level. Ibaratnya kemarin kita masih baru SMA, sekarang kita mau masuk ke kuliah. Atau kemarin S1, sekarang Tuhan mau bawa kita ke S2. Naik lagi, biar lebih cantik lagi. Kita buka firman-Nya, siap-siap buka firman-Nya. Tapi sebelum buka firman, saya dikasih satu ilustrasi lagi sama Tuhan. Saya mau tanya dulu. Ini nanti berhubungan dengan yang tadi Novi perkatakan dalam doanya, saya dengar kok bisa klop. Lagu-lagunya pun seiring, seirama dengan apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Padahal saya nggak ada kong kali kong sama Novi, saya nggak cerita juga, karena firman ini biasanya langsung dari Tuhan, dan saya percaya kuasa Roh Kudus ada di sini. Amin. Saya mau tanya, kalau kita lihat seorang anak, boleh laki, boleh perempuan, atasnya pakai baju putih, bawahnya pakai celana pendek merah atau rok warna merah, lalu di sakunya ada logo anak kecil yang sedang bawa buku atau jalan, dipakai topi. Itu biasanya kita di pikiran kita itu menggambarkan apa? Anak sekolah. Ya, setuju ya? Biasa kalau udah pakai putih, merah, pakai topi, anak sekolah ya. Oke, saya mau tanya lagi. Kalau anak sekolah itu di level mana? Kalau putih merah? SD. Sepakat kita ya? Berarti kita sudah melihat, kita tahu identitasnya ya. Sekarang saya balik. Kalau kita lihat anak-anak remaja, pakaiannya putih, bawahnya celana abu-abu, bawa tas, pakai motor. Itu biasanya apa? Anak sekolah juga. Levelnya SMA. Saya mau tanya, sekarang kalau orang pakai jas, pakai dasi, bawa tas, itu apa? Banyak nih kalau ini nih. Apa? Ayo coba apa? Oh, penipu juga masuk ya? Wah, ini hikmatnya luar biasa, penipu juga masuk. Iya, penghipnotis gitu ya. Iya. Artinya banyak ya, levelnya banyak. Saksi, wah, iya banyak. Sekarang saya mau tahu ya, saya mau tanya begini. Berarti ketika kita lihat, kita bisa tahu nggak kurang lebihnya identitas seseorang? Kalau tadi dengan dasi kan kita masih figure out atau menebak-nebak. Ini apa? Datang ke gereja ini ngapain? Bisa jadi pengusaha, bisa jadi salesman, ya. Karena zaman dulu kalau yang bawa tas kan cuma cewek, ibu-ibu. Kalau sekarang bos-bos bawa tas, perhati nggak? Bos nggak bos sih, saya nggak tahu ya. Biasa kalau bawa tas yang kecil itu loh, yang dikatengin, saya nggak tahu dalamnya duit atau apa, saya nggak tahu. Tapi biasanya gaya-gayanya begitulah gitu ya, bawa tas kecil. Gitu. Kalau saya sampai sekarang nggak bisa ngikutin style itu. Biasa ada tuh tas kulit dibawa-bawa, wah kalau buka resleting banyak duitnya. Kalau saya jujur, kalau ditanya ini berapa duit, segini, langsung saya bilang, bisa debit gak? Kalau saya gitu, karena memang dicek dompet saya rata-rata nggak ada uangnya. Karena memang saya jarang bawa uang. Artinya apa saya mau ngomong? Bahwa melalui identitas kita bisa menilai seseorang. Ada identitas yang pasti, ada identitas yang tidak pasti. Tapi ketika kita punya satu identitas, orang bisa menerka orang ini siapa.
begitu juga murid Yesus. Apa identitas seorang murid Yesus? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini identitas. Matius 28 ayat 18 28. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Lanjut ayat 19. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan ya ayat ini ya. Lakukan segala sesuatu. Tadi, merenungkan, melakukan. Jadi pelaku firman. Lakukan segala yang kuajarkan, yang kuperintahkan. Kita sudah di level situ kemarin. Tapi ada lanjutannya. Dan ketahuilah. Ada dan di situ, kata penghubungnya dan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Bagaimana dia menyertai kita? Kasihnya lebih besar. Tetapi yang dia mau, kita melekat sama dia, sehingga dia selalu menyertai kita. Jadi ada dua bagian di sini. Untuk sampai, untuk tuntas, sampai kepada akhir zaman. Ada dua kondisinya tuh. Jadi kalau kita mau menyelesaikan garis finish kita di dalam kekristenan, ada dua kondisi. Melakukan firman dan melekat. Ini next level nih, melekat. Nah, kita kembali ke ayat 18. Tuhan bilang, dia sudah pegang, gitu ya. Dia sudah pegang segala kuasa. Katakan segala kuasa. Di sorga dan di bumi. Katakan di sorga dan di bumi. Karena dia punya kuasa, dia punya otoritas, makanya di ayat selanjutnya, di ayat 19 dikatakan, pergilah. Diutus kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Hanya murid yang bisa jadi murid. Hanya murid yang bisa memuridkan. Kalau belum pernah jadi murid, gak bisa memuridkan. Hanya pengusaha yang bisa mencetak pengusaha. Hanya ahli matematika yang bisa mengajarkan matematika. Hanya orang yang pintar bahasa Mandarin yang bisa mengajarkan bahasa Mandarin. Tuhan punya kuasa sorga dan bumi, karena itu dia utus kita. Kenapa dia utus kita? Dia sudah ada kuasa dan dia berikan kuasa itu kepada kita. Dengan catatan kalau kita seorang murid. Hanya murid yang bisa memuridkan. Artinya identitas seorang murid punya kuasa. Gitu. Ya. Ini harus ngerti nih firman ini. Setelah kita punya kuasa, Tuhan bilang, kamu harus ajarkan. Ajarkan apa? Ajarkan apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya kita pelaku firman. Jadi murid itu harus pelaku firman. Tapi jadi murid harus dekat sama Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Betul, ada beberapa ajaran di luar, kasih kita tidak sebesar kasih Yesus. Sekalipun kita jahat, Yesus tetap baik sama kita. Itu ajaran hyper grace. Kamu dosa gak dosa tetap selamat. Ada beberapa orang yang mengajarkan seperti itu, tapi jangan salah. Betul, bos perusahaan itu selalu ketemu sama kita tiap pagi ketika kita kerja di perusahaan tadi. Pagi Pak, pagi bos. Tapi belum tentu dekat sama kita kalau kita tidak mendekat sama dia. Kalau kita mendekat sama dia, saya percaya bos itu dekat sama kita. Kalau kita mendekat sama Tuhan, saya percaya Tuhan lebih dekat dengan kita. Kita harus mengerti konsep ini. Supaya apa? Tujuannya semua supaya kita punya identitas seorang murid yang memuridkan. Dan ini amanat agung, dan ini pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Kita.
Jadi harus mengerti, kalau kita mau bicara akhir zaman, itu tadi ayatnya. Harus mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus sampaikan pada hari ini. Nah sekarang pertanyaannya, ada kuasa di sini, dan kita perlu kuasa sebagai seorang murid, karena Tuhan sudah punya kuasa. Ketika kita punya uang, kita bilang, ayo kita nonton, saya rasa semua pada mau ikut. Kalau ada bos yang sini rantainya besar, bukan rantai perak ya, rantai emas. Bukan emas yang di depan dilapisi emas, bener-bener emas. Rantainya emas, gitu ya, mobilnya Alphard, misalkan seperti itu. Ya. Jasnya pun dari jauh, begitu kena senter langsung, wah berkilau. Melihat aja pusing. Itu belum melihat uangnya lagi, lebih pusing. Terus dia bilang, ayo ikut makan sama saya. Kita nonton dulu di 21, habis itu kita makan. Saya yang bayar. Saya mau tanya, ikut gak? Sekarang kalau yang minta celana pendek, datangnya pakai sepeda, bajunya bolong-bolong, ajak, ayo kita makan ke 21, nanti saya yang bayar, ikut gak? Ah, kok enggak? Lagi-lagi saya bilang, kenapa kita ikut? Karena kita lihat ada kuasanya, ada powernya. Tuhan Yesus sudah bilang, kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Otomatis ketika muridnya dengar yang perintahkan itu yang punya kuasa loh, ikut gak kita? Ikut. Kenapa? Karena dia akan perlengkapi kita, dia akan bayarin kita ibaratnya kalau lagi makan. Tapi kuasa ini dia akan berikan kuasa itu kepada kita. Nah sekarang kita mau tahu rahasia Alkitab, bagaimana kita mendapatkan kuasa itu, bagaimana kita menemukan kuasa itu. Hari ini kita akan belajar itu dan kita praktekkan untuk next level. Kenapa? Tuhan sudah mau datang. Saya nggak tahu waktunya, tapi akan segera datang. Ya. Jadi saya persiapkan, saya diperintahkan Roh Kudus untuk membawakan ini, mempersiapkan jemaat dan pengerja yang setia di GB Pantai Permata ini untuk terangkat bersama-sama. Kita nggak usah ngeliat orang lain, keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Kita urusannya dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Siap untuk menerima berkat Tuhan? Kita buka Matius. Ini kita gali sekarang ya. Matius 16 ayat. Nah, saya buka dulu Alkitab saya. Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat 15. Yang sudah dapat katakan amin. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya mau tanya sekarang, apakah di sini kita semua mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Itu kata Yesus. Artinya kekristenan, langkah awal iman, langkah awal kekristenan adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk jadi murid harus itu dulu. Untuk jadi Kristen, pengikut Kristus harus itu dulu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hati. Itu yang pertama. Belum berjalan dalam kehidupan kekristenan. Itu baru awal, baru langkah awal. Ya. Dan dikatakan ketika kita mempunyai langkah awal, mengambil keputusan untuk ikut Yesus, menyatakan Yesus sebagai Mesias, Mesias itu Juru Selamat, Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat, ahli menyelamatkan. Ya, juru masak, ahli masak, juru mudi, ahli mengemudi, Juru Selamat, ahli menyelamatkan. Jadi jangan sampai putus harapan. Kalau kita bilang, aduh, anak saya kayak begini, aduh, pasangan saya kayak begini. Saya mau kasih tahu,
kita punya juru selamat yang ajaib loh. Dia ahli menyelamatkan. Yang terpenting bagi kita apa? Berdoa. Bagian kita apa? Berdoa. Lalu jadi pelaku firman. Tadi saya bilang, untuk identitas seorang murid, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, sudah kelihatan dia murid apa bukan. Itu pelaku firman. Lebih lagi kalau sudah pelaku firman, dia mendekat sama Tuhan. Wah, keren banget itu. Saya percaya doa itu sekali ngomong, pindahkan harta orang fasik ke rumah hamba-Mu Tuhan. Pindah dia tuh. Makanya mulai doakan itu ya, contek. Doanya si Nopi kita contek. Langsung pindah tuh. Kenapa? Bukan karena Novi yang hebat, tapi ada kuasa Roh Kudus di dalam diri Novi. Dan saya percaya Novi bukan hanya pelaku firman, tapi dia melekat. Nah ini kunci-kuncinya nih saya kasih tahu. Sehingga jemaat punya kuasa yang sama. Karena kuasanya sama dari Tuhan yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita mulai menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bilang berbahagialah. Wow. Ini gak bisa dibeli sama uang nih. Dunia kasih bahagia sementara. Tapi kalau Tuhan bilang berbahagialah, berarti termaterai, berbahagialah. Mau ada goncangan, mau apa, tetap berbahagialah. Kenapa? Ada goncangan, kita bukan lari, tapi kita keluar sebagai pemenang. Goncangan pasti ada, ujian pasti ada. Tergantung pola pikir kita, mau jadikan itu pencobaan atau ujian. Kalau pencobaan kita terpuruk, kalau ujian kita naik kelas. Kan gitu. Pola pikir aja kita rubah. Kenapa kita harus rubah? Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Ya? Saya ulang lagi. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Lanjut. Ayat 18. Nah, ini rahasianya nih. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi nama Petrus aslinya Simon bin Yunus, nama aslinya. Tapi ketika dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup, dia mengakui, dia percaya, Simon bin Yunus berubah namanya jadi Patros, bahasa Yunani-nya. The Patros, jangan ingat The Patros ya. Patros, Petrus. Ngomong Petrus di Alkitab langsung karena anak dunia, wah The Patros batu ampar. Petrus, Patros bahasa Yunani. Batu karang. Dan di atas batu karang akan kudirikan jemaat. Apa bahasa asli jemaat? Eklesia. Apa arti eklesia sekarang ini? Gerejanya. Jadi gereja eklesia itu bukan ngomong tempat. Gereja eklesia berbicara tentang sekumpulan orang percaya. Bukan sekumpulan orang tidak percaya ya. Sekumpulan orang percaya, namanya jemaat eklesia. Gerejanya, tubuh Kristus yang hidup, yang berdiri atau dibangun di atas batu karang. Pondasi, kita perhatikan di sini, pondasi. Kita lompat dulu. Saya lompat dulu, biar ngerti ya. Coba buka Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Perhatikan di sini, saya bacakan aja. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi artinya kalau kita pelaku firman, kita sama dengan mendirikan rumah di atas batu. Melakukan firman nih, melakukan firman. Ayat berikutnya ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mau kita diberkati berlimpah-limpah sampai bukan berlimpah lagi, sampai meluap-luap. Ini kan tadi hujan, ada banjir. Hujan itu berkat. Hujan berbicara berkat. Banjir itu berkat yang terlalu besar sehingga banjir. Sekalipun ada hujan, ada banjir, rumahnya gak roboh. Artinya apa?
Sekali Yesus tetap Yesus. Kita pelaku firman. Gak peduli gitu. Mau kondisi kayak apapun kita tetap melakukan firman. Karena pondasi kita di atas batu karang. Di sini emas, di sini emas, di sini emas. Ketawa juga ada emas. Tapi tetap rendah hati. Kenapa? Pelaku firman. Kok bisa Tuhan Yesus bilang, berarti pondasimu di atas batu karang. Ayat 26. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ini tanda akhir zaman. Kapan-kapan saya bawain. Tanda akhir zaman ada banyak. Kelihatannya pada hakikatnya mereka beribadah. Tapi mereka tidak melakukan firman. Tanda akhir zaman itu nanti ada di 2 Timotius berapa gitu. Nanti saya kapan-kapan kita bawain. Kalau nggak salah 2 Timotius 3. Gitu ya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lanjut ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Artinya apa? Orang-orang yang pondasinya belum kuat ketika diberkati, dia akan gampang menghilang. Dia akan mudah menghilang. Kenapa? Rumahnya didirikan di atas pasir. Hujan masih aman, begitu banjir. Waduh, roboh dia. Roboh dia. Dan setelah roboh apa yang terjadi? Hebatlah kerusakannya. Itu ada susulan loh. Bukan hanya roboh loh. Tapi hebatlah kerusakan. Ada bencana susulan tuh nanti. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, bukan saya ya. Saya cuma terjemahkan. Jadi berita Injil itu membawa kita kepada kebenaran, kepada keselamatan, kepada berita baik. Tapi dari sisi pilihan yang lain ada konsekuensinya. Jadi berita Injil itu bukan hanya beritakan yang baik, lalu yang buruk gak disampaikan. Salah. Karena manusia dilahirkan dengan kehendak bebas. Artinya manusia bebas memilih. Makanya harus kita sampaikan. Berita Injil adalah kabar baik, makanya ikutlah berita Injil. Tapi kalau kamu gak mau ikutin, kamu bebas memilih, tapi ada konsekuensinya. Itu Injil yang sesungguhnya. Yesus itu adalah Injil yang sesungguhnya. Dia bukan hanya memberitakan kabar baik, tapi dia juga menegur orang Farisi. Dia menegur orang fasik. Hai kamu keturunan ular beludak. Dengan kasih. Yes, dengan kasih. Kenapa dengan kasih? Dia masih menyembuhkan orang sakit. Yang akhirnya salibkan dia, bebaskan Yesus Barnabas. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, milikilah karakter Kristus Yesus. Harus kita nasihati. Dengan kasih. Tapi terus jangan kita nasihat terus kita musuhin, kita nasihati, kita berkati. Itu karakter Yesus sesungguhnya. Itu karakter Yesus sesungguhnya. Jadi balik lagi ke Matius 15 ayat berapa tadi? 18. Ya, Matius 16 ayat 18, balik lagi ke tempat yang tadi. Ini untuk mengetahui tentang maksud Yesus tentang batu karang. Bahwa ketika kita ada dalam gerejanya, katakan gerejanya. Bukan gedung loh ya. Berada dalam kumpulan jemaat. Maka percayalah, iman kita bukan hanya kuat karena kita punya pondasi iman di atas batu karang. Tapi lebih lagi, bisa bertumbuh. Kalau kita punya pondasi yang kuat di atas batu karang, saya percaya dari lantai 1 bisa naik ke lantai 2. Dari lantai 2 bisa dibangun ke lantai 3. Dari lantai 3 bisa dibangun ke lantai 4. Kenapa? Pondasinya kuat. Jadi kalau mau punya iman yang berpondasi kuat, punya dasar batu karang, sehingga kita terlatih, terbiasa melakukan firman, maka sering-seringlah ada di jemaatnya, ada di gerejanya. Karena banyak sekali belakangan ini orang di gereja kudus, keluar dari gereja, wow, lebih jahat daripada iblis. Kok bisa Pak? Bisa. Kuburan aja digusur. Jahat mana?
Kuburan digusur. Terus apa-apa yang disalin siapa? Si Bolis. Bolis ngeluh juga sama Tuhan. Oh, apa-apa saya Tuhan. Manusia lebih jahat daripada si Bolis. Tapi kalau di gereja, Shalom. Aduh, Bu Gembala rambut bagus ya. Pak Gembala kok makin, porsinya ideal tubuhnya. Tapi kalau di luar, gak bisa, harus ini, gak ada kasih dingin. Itu tanda akhir zaman. Padahal dia punya otoritas, punya hikmat dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar tidak membuat Tuhan bersedih. Banyak orang-orang yang lupa bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Seharusnya dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada para pemimpin, itu harusnya lebih bijak dan lebih berhikmat. Sehingga hati Tuhan tetap disenangkan. Dan apa yang dipercayakan Tuhan tentang perusahaannya atau bagian kerjanya tetap berjalan dengan baik dan diberkati untuk memberkati nama Tuhan dipermuliakan. Ini orang-orang banyak sekali kayak gitu. Silakan lihat. Saya banyak lihat. Saya semenjak dikirim Tuhan keluar dari gereja, pergilah kata Tuhan. Ini hari-hari ini saya diutus, pergilah. Dulu saya kan di gereja terus. Kalian yang lama tahu lah. Saya kerja cuma di gereja, mandiri saya jarang karena anak saya yang turun. Cuma di gereja, banyak kerjaan gereja. Tapi sekarang saya tahu kenapa Tuhan saya mau saya pergi keluar untuk melihat banyak jiwa-jiwa di sana yang belum mengenal Yesus untuk diperkenalkan kepada Yesus. Bukan minda-mindain domba loh ya. Saya cari yang belum kenal Yesus, yang benar-benar belum kenal Yesus. Saya cari itu. Saya berkati, saya nasihati. Tuhan izinkan. Kok bisa Pak? Karena saya punya fondasi iman di atas batu karang. Kan untuk jadi murid untuk memuridkan harus jadi murid. Kok bisa Pak? Karena saya ada di gereja. Saya melekat kepada gereja. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama, perjalanan rohani kita dilanjutkan dengan sebuah pertumbuhan melalui gerejanya. Di mana melalui gerejanya, maka kita akan dapatkan satu, kekuatan yang disertai kemenangan. Ketika kita punya pondasi di atas batu karang, ada hujan nggak? Ada. Ada badai nggak? Ada. Ada panas matahari nggak? Ada. Tapi pondasi kita tetap kuat. Artinya apa? Saya mau ngomong begini. Apapun cuaca buruk yang terjadi menghantam bangunan itu, menghantam pondasi itu, maka pondasi itu tidak akan rubuh. Kalau tidak akan rubuh artinya apa? Kita bukan menghindar dari cuaca buruk, kita menghadapi cuaca buruk, tapi pondasinya tetap kuat. Kalau kita punya masalah hidup, kita hadapi masalah hidup dan kita keluar sebagai pemenang. Ada kekuatan yang membawa kepada kemenangan. Kamu tidak akan menang kalau kamu tidak punya kekuatan. Kamu tidak akan menang kalau kamu tidak punya kuasa. Kuasa itu yang memberikan kekuatan. Kuasa yang Tuhan sudah punya, yaitu kuasa yang melibatkan surga dan bumi. Dan kuasa itu ada di gereja. Pak, belum ada ayatnya. Sabar. Yang pertama, ketika kita dekat dengan gerejanya, kita melekat dengan gerejanya, kita melekat dengan jemaatnya. Makanya Simon bin Yunus berubah namanya menjadi Patros. Nanti kita semua di kitab kehidupan berubah namanya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Abraham jadi Abraham, Sarah jadi Sarah. Semua diubahkan. Yakub jadi Israel. Semua diubahkan ketika bertemu dengan Tuhan. Nanti di kitab kehidupan nama kita juga akan diubah. Simon bin Yunus berubah jadi Patros. Karena Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus yang adalah kebenaran, dia bilang bahwa di atas batu karang akan kudirikan jemaatku. Berarti jemaatnya punya pondasi di atas batu karang. Imannya selalu kuat, imannya selalu tahan, imannya selalu bertumbuh, dan imannya selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Karena ada kekuatan di dalam gerejanya. Yang pertama. Yang kedua, dan ada kata penghubung dan alam maut tidak akan menguasai
Kristen tujuannya bukan dapat berkat Bapak Ibu. Itu bonus. Tujuan kekristenan sesungguhnya ikut Tuhan Yesus adalah keselamatan. Katakan keselamatan. Itu yang terpenting dan paling penting dalam hidup kita. Hanya bisa ditebus melalui nyawa orang kudus. Nyawa yang benar-benar kudus, pribadi yang kudus dan maha kudus, yaitu Yesus. Jadi ketika kita dalam gerejanya, percayalah Allah maut tidak akan menguasai. Ketika kita melekat dengan gerejanya, semua jemaat akan saling menguatkan, semua jemaat akan saling mendoakan, semua jemaat akan bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Dengan demikian, rencana iblis, kuasa iblis, intimidasi iblis, iblis sebagai pendakwa tidak mempan. Tujuan iblis kan apa? Membawa kita kepada alam maut, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau kita dalam gerejanya, Tuhan sendiri berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Lawan kata maut apa? Hidup. Berarti ketika kita melekat kepada gerejanya, Tuhan janjikan kehidupan yang kekal. Katakan amin. Iblis berusaha membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, kita adalah tubuh Kristus, Dia akan menyelamatkan tubuhnya. Gak mungkin dong. Ini kepala, ini tubuh. Tiba-tiba saya merasa sakit. Kepala saya berpikir gak untuk cari obat menyembuhkan badan yang sakit? Pasti. Sangat amat pasti. Karena pola pikir kita, otak kita, prosesor kita ada di kepala. Yesus adalah kepala gereja. Ketika Dia lihat kita ada masalah, ada tuduhan, ada intimidasi, ada jebakan Batman, perangkap burung, saya percaya Tuhan Yesus yang sudah memiliki kuasa yang melibatkan sorga dan bumi sebagai kepala gereja akan menyelamatkan tubuhnya. Amen. Itu yang kedua. Di dalam gerejanya ada kehidupan. Alam maut tidak berkuasa. Yang ketiga, ayat selanjutnya. Nah, ini yang penting nih, ayat 19. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Saya compare ya, biar pengajarannya nggak simpang siur ya. Jadi selama ini kan kita belajar yang dikasih sama Tuhan. Saya coba-coba ingat ayatnya, mudah-mudahan Roh Kudus bukakan. Matius 18 ayat 19, puji Tuhan. Matius 18 ayat 19. Ini saya compare. Biar di sini semua diberkati. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Minimum berapa orang? Jemaat berapa orang? Kalau sekarang ada ledeng 2, dibuka airnya untuk isi ember. Ada 2 keran air dibuka untuk isi ember. Dibandingkan ada 10 keran air untuk isi ember. Mana yang lebih cepat penuh? Saya tanya lagi. Kalau ada 2 keran air ditaruh di ember, dibuka, kerannya dua-duanya full, sama 10 keran air ditaruh di ember yang sama, mana yang lebih penuh airnya? Yang 10. Sama seperti doa. Tahukah kalian bahwa doa-doa kita ditaruh di ukupan doa? Ada di Wahyu. Malaikat bawa satu nampan besar, ukupan doa. Itu doa kita ditampung. Doa kita ditampung lalu dibawa ke surga. Surga respon. Sekarang saya mau tanya, kalau ukupan doanya penuh, malaikat harus bawa nggak doanya ke atas? Ini ilustrasi aja ya, bisa nggak bawa ke atas? Tapi kecepatannya, karena Tuhan kita imanen dan transenden, jadi kecepatannya di luar waktu. Tapi ini ilustrasi aja, biar gampang kebayangnya.
Kalau ukupan doanya sudah penuh, dibawa nggak ke atas? Kalau ukupan doanya belum penuh, masih ditungguin nggak sampai penuh? Tungguin loh. Makanya kadang-kadang kan doa kita ada yang lambat, ada yang cepat. Lalu kita bilang waktu Tuhan pasti terbaik. Betul, waktu Tuhan pasti terbaik. Tapi kita juga harus doa yang kuat. Makanya kan mintalah, ketuklah, carilah. Perhatikan ayat itu. Kalau ada tukang penagih hutang di luar rumah pintu kita, tapi di sini semua nggak ada hutang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kan. Sumpama kata, ini contoh ya, tempat lain. Ada orang penagih hutang, ketok. Kita takut ditagih, sembunyi nggak kita? Yang menghutang sama yang berhutang galakan mana? Oh, sekarang yang berhutang. Makanya jangan menghutangi. Jangan menghutangi. Jadi kita udah tahu konsepnya. Kalau diketok sama yang nagih hutang, kita sembunyi nggak? Sembunyi, apalagi belum ada uang kan? Betul nggak? Tapi kalau dia ketok dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, kita bukain nggak? Dalam ketakutan, dalam ketakutan, kita berbukain juga nggak? Lebih lagi sorga, kalau kita ketuk terus, pasti dibukain sama Tuhan. Doa, kalau kita terus doa, ukupannya penuh, itu langsung dibawa, langsung dijawab dari sorga. Makanya kalau doa cuma berdua, betul firman Tuhan bilang pasti terjawab. Tapi lebih lagi kalau doanya bareng-bareng sama jemaat. Itu yang dibilang kunci kerajaan sorga. Benar ya Mama Jeremy ya? Ketika kita sepakat, ramai kan yang doa? Ramai itu. Barat, utara, timur, selatan tuh yang doa itu. Sorga bergoncang gak? Bergoncang. Apa yang terjadi? Langsung terrealisasi gak? Berapa jam interview? Berapa menit? 3 menit. 3 menit langsung dapat jawaban. Keren gak Tuhan kita? Padahal menit-menit sebelumnya di mana dia? Masih ngerokin bulu. Di Orchid Garden. Kan kita mau makan-makan pada saat itu. Mama Jeremy masih aktif ngebantuin. Habis itu dia izin karena mau interview. Intinya gini loh, doa kita 2 orang didengar Tuhan, lebih lagi kalau kita punya kunci kerajaan sorga. Dan kunci kerajaan sorga itu Tuhan Yesus bilang hanya diberikan kepada gerejanya. Kalau dulu kita masih belum percaya, tiam iu, betul ya? Nyalakan api supaya jalan kita yang gelap katanya jadi terang. Nggak perlu, Tuhan Yesus terang dunia. Gak usah tiam iu. Kalau udah gelap baru kita bawa minyak tuh, datang tuh, wah tuangin tuh, kimco dibakar-bakar, biar nanti dibalik bakar gitu balik kita. Lo nggak perlu. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati orang berdosa. Saya pernah ngalamin itu. Jadi intinya apa? Gak usah jauh-jauh. Kalau ada acara gereja datang aja. Di gerejanya ini luar biasa loh. Tuhan yang janji, pondasi kita di atas batu karang. Allah maut tidak menguasai karena ada kehidupan. Yang ketiga, ada kunci kerajaan sorga di sini. Tuhan nggak mungkin batal. Aduh, salah ngomong kemarin. Enggak. Tuhan kalau sudah ngomong, ya dan amin. Ya, ini penting loh. Ini penting. Inilah kehidupan perjalanan rohani sesungguhnya. Awalnya apa? Percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertama. Tapi dilanjutkan dengan perjalanan rohani yang membawa kita kepada pertumbuhan dan pendewasaan. Bukan hanya melakukan firman, tapi melekat kepada Tuhan. Melalui apa? Gerejanya. Kok gerejanya Pak? Karena gerejanya adalah tubuhnya yang hidup. Kepala pasti menyelamatkan tubuh. Karena kepala tidak pernah terpisah dari tubuh. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kepalanya tidak akan pernah terpisah daripada tubuhnya. Dia akan menyelamatkan tubuh. Bukan hanya keselamatan yang kita peroleh, tapi bonus-bonus berkat yang lain. Paham ya? Jadi Kristen kita harus ngerti tuh, belajar ini. Supaya apa? Supaya gak stop sampai di sini. Kita punya perjalanan loh. Kita masih ada perjalanan loh. Bukan berhenti loh. Masih ada berkat-berkat yang lain loh, yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan pasti siapkan. Katakan amin. Banyak, terlalu banyak. Sangat amat banyak.
Ini harus ngerti dulu konsep ini. Makanya kenapa saya sibuk, capek, sakit, tetap saya berusaha untuk ke gerejanya. Saya sudah tahu rahasia ini. Dan Tuhan izinkan di awal tahun 2025, rahasianya harus dibagikan di sini. Supaya apa? Kita semua semakin diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Saya nggak mau di sini cuma biasa-biasa. Saya mau di sini semua jemaat dan pekerja jadi luar biasa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita jumlahnya kecil, tapi saya percaya kalau domba-domba kecil ini Tuhan pelihara bisa jadi domba-domba yang gemuk kok. Ya. Saya percaya, sangat amat terlalu percaya, karena saya sudah mengalami dan banyak yang sudah mengalami. Amin. Kesimpulan khotbah. Ada kuasa di sini. Perjalanan rohani kita diawali dengan percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dengan mulut kita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak stop sampai di situ. Akan ada perjalanan rohani. Perjalanan rohani yang terbaik bukan hanya melakukan firman, tetapi melekat kepada Tuhan. Melalui apa? Gerejanya. Karena melalui gerejanya, maka kita akan dapatkan satu, kekuatan. Kedua, kehidupan. Ketiga, kunci kerajaan sorga. Maka, kalau ada apa-apa, sempatkan waktu untuk datang ke gereja. Jadilah Maria. Terkadang kita jadi Marta, tapi jangan lupa kita harus jadi Maria. Kalau kita bisa kedua-duanya, itulah yang terbaik yang Tuhan suka. Pelaku firman, menjadi murid yang memuridkan, dan lebih daripada itu, melekat sama Tuhan. Ya? Melekat sama Tuhan gak ada ruginya kok, banyak untungnya. Benar gak? Melekat sama bos yang punya perusahaan, banyak untungnya gak? Banyak untungnya. Lebih lagi melekat kepada sang pemilik sorga dan bumi. Banyak untungnya. Ya. Jadi bukan berarti kita gak ada goncangan dalam hidup. Tadi katakan ada hujan, ada banjir. Mungkin ada badai, ada panas. Tapi bersama Tuhan kita kuat. Bersama Tuhan di dalam gerejanya ada kehidupan. Bersama Tuhan dalam gerejanya ada kunci kerajaan sorga. Apa yang kita katakan terlepas di sorga akan terlepas di bumi. Apa yang kita katakan terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Tapi kalau kita bilang terikat, dia akan terikat. Karena gerejanya adalah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Pemusik saya undang maju ke depan. Awal tahun kita harus bersuka cita. Roh Kudus berikan lagu ini. Saya percaya lagu ini akan membakar semangat kita, menyala-nyala lagi buat Tuhan, jatuh cinta lagi kepada Yesus, dan hidup kita diubah. Karena berkat 2025 ada berkat ganda. Kalau ada berkat ganda berarti ada kekuatan ganda. Kalau ada berkat ganda berarti ada ujian ganda. Ya. Tapi saya percaya berkat ganda yang Tuhan berikan akan membuat kita terheran-heran. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, bersama terhempas. Nama Yesus berkata, nama Yesus jawab. Kata berhenti dari sampai akhir. Suka tinggi nama, suka ajaib nama. Roh Kudus membakar setiap maka naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, ajaib terjadi. Kita nyanyikan lagi dari awal.
berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama-Nya, serukan ajaib nama-Nya. Roh Kudus membakar setiap hati. Maka tarikan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Makasih Bapak buat pesanmu di awal minggu pertama tahun 2025. Kayak percaya kuasa-Mu sudah dicurahkan di tempat ini. Kayak percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah disediakan buat kami. Karena Engkau mau kami diutus untuk menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kayak percaya dimulai dari percaya dengan hati kami dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi tidak hanya berhenti di situ Tuhan. Kami tahu masih ada perjalanan rohani yang harus kami lanjuti. Dan Engkau tunjukkan hari ini. Mulailah dari gereja ini. Mulailah dari jemaatku, Tuhan. Karena di sini Kau sudah deklarasikan, Kau sudah materaikan, Kau sudah perkatakan Tuhan, bahwa di atas batu karang akan kudirikan jemaatku. Di atas batu karang GBI Pantai Permata sudah didirikan Tuhan. Percaya di sini sudah Kau sediakan kekuatan Tuhan. Kekuatan ganda untuk menerima berkat ganda di tahun 2025. Dan Kau juga berkata, alam maut tidak akan menguasai. Percaya kekuatan ganda yang Kau berikan untuk menerima berkat ganda yang Kau serahkan kepada kami. Kami juga percaya semuanya untuk membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Dan bahkan Kau berlanjutkan perkataan-Mu kepada Petrus yang adalah Patros. Ku berikan kunci kerajaan sorga. Kami tahu ada rahasia ilahi yang Kau taruhkan di GBI Pantai Permata. Dan hari ini Kau bukakan. Hari ini Kau nyatakan. Saya percaya di tahun 2025 kami semua diberkati untuk memberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Taruhkan kami pembaharuan Tuhan. Mulai saat ini kami lebih lagi jatuh cinta kepada Tuhan Yesus melalui gerejanya. Pakai keluarga-keluarga Tuhan. Taruhkan tiang-tiang doa di setiap keluarga, sehingga tiang-tiang doa itu menjadi tiang api yang menyala-nyala, tiang api yang bersinar, tiang api yang menerangi kegelapan, tiang api yang menghangatkan,
tiang api yang memurnikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tiap keluarga punya tiang doa Tuhan. Punya tiang doa Tuhan. Punya tiang doa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tiang doa yang punya kekuatan. Tiang doa yang membawa kepada kehidupan. Tiang doa yang memiliki kerajaan, kunci kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik buat pesan-pesan. Kami bukan hanya mendengar, tapi Roh Kudus memberi pengertian kepada kami. Roh Kudus mengubahkan kami. Roh Kudus berkarya terus dalam hidup kami. Sampai nanti kami ketemu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik buat firman. Saya percaya firman-Mu sudah termaterai. Bungkus tutup dengan darah Yesus. Sehingga firman ini bertumbuh dan hidup dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau buka kedua pintu hatimu dan kedua tangan, sorga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah. Bawalah berkat, kunci kerajaan sorga, kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci keberuntungan, kunci kesehatan, kunci kekuatan ganda, bahkan lebih lagi Tuhan. Kasih Kau yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai orang percaya yang sudah berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai hari Minggu Tuhan Yesus berkati. Shalom.